Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Madilog, karya Tan Malaka, bab kedua, filsafat, bagian terakhir. Sekarang, bagi 11 juta buruh atau sekitar 33 juta buruh termasuk anak-anak mereka, kebenaran objektif tadi tidaklah begitu objektif dan tenang. Semua benda yang memberikan ketenangan bagi borjuis seperti harta, keadilan, kepolisian, dan hak milik turun-menurun sebenarnya mengganggu pemahaman, perasaan, dan kehidupan kaum proletar Amerika saat ini. Ketika gerakan buruh memiliki pengaruh besar seperti di Jerman sebelum perang 1914 sampai 1918, maka dalam kalangan proletar sendiri, idealisme tidak berani muncul secara terang-terangan. Di antara kaum proletar sendiri, terdapat berbagai macam paham atau isme yang pada permukaannya terlihat sebagai materialisme, tetapi pada dasarnya masih mengandung unsur idealisme. Lenin dalam bukunya dengan jelas dan tepat mengungkapkan pembagian ahli filsafat menjadi dua partai, seperti yang pertama kali diajukan oleh Engels, yaitu partai ahli filsafat idealis dan partai materialis. Lenin dengan sempurna membongkar kedok serta memperlihatkan bahwa sebenarnya idealisme menjadi dasar filsafat mereka. Di Rusia, upaya Lenin dan Plekhanov yang sering Tan Malaka dengar di kalangan Marxis di Rusia bahwa Plekhanov memiliki pemahaman filsafat yang lebih besar daripada Lenin, akhirnya berhasil menggulingkan dominasi filsafat idealisme di Rusia dan memaksa filsafat tersebut bekerja secara diam-diam. Dialektika materialisme menjadi ilmu pandang dunia resmi dan diakui secara resmi di Uni Soviet Rusia. Di Eropa Barat, idealisme masih sangat berpengaruh dan saat ini menjadi paham yang resmi. Idealisme Barat mengalami perubahan dan mengenakan pakaian baru dalam bentuk anarkisme palsu yang diwakili oleh filsuf Bergson dan sindikalisme yang diusung oleh Sorel. Anarkisme Bergson bukanlah anarkisme aksi yang dianut oleh anarkisme besar seperti Bakunin, Bergson, Spengler, dan Nietzsche, yang akhir-akhir ini menjadi seorang filsuf yang berpengaruh yang menganggap kekuatan sebagai raja Übermensch adalah pemikiran yang diadopsi oleh Adolf Hitler dan Nazi. Filsafat fasisme direkomendasikan oleh pemikiran Giovanni Fasisme. Kata pemikir ini bukanlah sistem baru, melainkan aksi baru dan pemahaman baru. Menurutnya, manusia pada hakikatnya adalah makhluk beragama. Manusia dan Tuhan selalu dalam gerakan abadi menuju aktualisasi diri pergerakan yang abadi untuk bersatu. Mari kita telah sedikit filsafat partai fasis yang pada dasarnya pertama kali muncul sebagai gerakan reaksioner di Eropa Barat ketika partai borjuis liberal mengalami kekacauan. Partai sosialis bergerak maju mundur dan partai komunis sebagian tidak berpengalaman. Namun, terutama karena hambatan yang dihadapi oleh negara Italia, yaitu kemungkinan dijajah dan dijauhi oleh kapitalisme Eropa Barat dan Amerika jika menjadi negara komunis. Faktanya, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa bangsa di dunia tidak memiliki pengetahuan tentang agama, sehingga menggugurkan pernyataan bahwa manusia secara batinnya memiliki kecenderungan beragama. Jika kita membaca tentang pergerakan kekal untuk perpaduan manusia dan Tuhan dalam filsafat fasis, kita akan dibawa kembali ke negara Kapilavastu di kaki gunung Himalaya, di mana Gautama Buddha melakukan percobaan yang menakjubkan untuk menyatukan jiwanya dengan jiwa alam untuk mencapai nirwana. Namun Gautama Buddha tidak seperti Mussolini yang menggunakan tongkat dan minyak kasturi untuk menghancurkan semangat dan pemahaman musuhnya. Matteotti, pemimpin sosialis Italia, Matteotti musuh besar Mussolini yang hilang selamanya, tidak bisa segera mencapai perpaduan dengan Tuhan tersebut. Perjuangan kelas bisa terjadi secara tersembunyi maupun terbuka. Inilah esensi sebenarnya dari filsafat dialektika. Ia dapat terbang tinggi seperti dalam pemikiran Hegel,
namun tetap berakar di tanah, di realitas sehari-hari seperti dalam dialektika materialisme. Filsafat merupakan bayangan dari masyarakat yang bertentangan, bukan bayangan dari absolut ide seperti yang dikatakan oleh Hegel. Pada awalnya, filsafat muncul dengan pertanyaan pokok tentang semua ini. Ahli filsafat bertanya, apa arti dari semua ini, termasuk bumi, langit, dan pemikiran itu sendiri telah menjadi objek ilmu bintang setelah Galileo, Copernicus, Newton, Einstein, dan lainnya menemukan hukum-hukum yang hampir sempurna. Bumi kita ini menjadi objek ilmu bumi seperti geografi dan geologi yang memiliki bidang kajiannya sendiri dan aturan-aturan yang berlaku. Pertanyaan tentang zat dan kodrat jatuh pada ilmu alam, perkara yang terkait dengan penggabungan berbagai zat sehingga menghasilkan sifat-sifat baru termasuk dalam wilayah ilmu kimia. Ilmu alam yang sebelumnya mencakup ilmu kimia sekarang memisahkan dirinya dari ilmu listrik. Ilmu listrik sekarang memerlukan kajian tersendiri karena cakupan dan maknanya yang luas. Pemeriksaan tentang tumbuhan menjadi ilmu tumbuhan, sementara pemeriksaan tentang hewan menjadi jatuh pada ilmu hewan dan ilmu manusia. Ilmu kehidupan yang meliputi asal-usul dan perubahan tumbuhan, hewan, dan manusia juga termasuk dalam bidang biologi, sebuah ilmu yang relatif baru dan memiliki banyak makna bagi kita. Misalnya, studi tentang evolusi atau perkembangan otak dan pemikiran dari hewan ke manusia. Tentu saja, setiap ilmu saling terkait dan saling berhubungan. Ahli kedokteran perlu memahami ilmu alam dan ilmu kimia, seperti halnya ahli pertanian tidak dapat terpisah dari ilmu alam dan ilmu kimia yang telah disebut sebelumnya. Demikian pula seorang insinyur bergantung pada ilmu alam dan matematika. Namun dengan kemajuan interaksi sosial, industri, perdagangan, dan teknologi, setiap ilmu tersebut harus dibagi-bagi, harus spesialis lebih lanjut, dipisahkan dan diberi perhatian khusus. Dengan cara lain, hal-hal yang tidak terkait dapat dieliminasi dan waktu dapat digunakan untuk memeriksa dan mendalami bidang yang diistimewakan tersebut. Ilmu kedokteran misalnya telah terbagi menjadi kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran telinga, kedokteran mata, kedokteran anak, dan lain sebagainya. Namun ada bahaya bagi ilmu pengetahuan jika fragmentasi tersebut berlanjut dalam ilmu yang sudah begitu banyak tersebut, sehingga hubungan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya menjadi tidak lagi diketahui. Bahaya tersebut tidak diketahui dan banyak dipelajari untuk menghindarinya. Jika tidak salah satu istilah filsafat yang digunakan untuk menggambarkan upaya menyatukan berbagai ilmu untuk memeriksa detail dan hubungannya. Dengan demikian, seorang ilmuwan mungkin terperangkap dengan melihat pohon-pohon saja sehingga kehilangan pandangan menyeluruh karena terus-menerus memerhatikan detail yang kecil. Upaya semacam ini sekarang sering diartikan sebagai filsafat. Sudah tidak ada lagi sikap yang diambil oleh ahli filsafat zaman dahulu yang dengan bersandar tangan dan merenung bertanya, apa arti alam dan apa artinya pikiran? Jika kita mengamati perkembangan filsafat, kita akan melihat pada zaman pertengahan tahun 478 sampai 1492, para pencari kebenaran sering dikaitkan dengan Tuhan. Kaum skolastik, demikian mereka disebut di Eropa Barat, tidak dapat mencari kebenaran jika persoalan tersebut tidak dikaitkan, digarami, dan dimasukkan ke dalam konteks agama Nasrani. Setelah itu, dalam zaman Borjuis, filsafat beralih persoalan jasmani dan rohani, tubuh dan pikiran. Filsafat ini kemudian beralih ke psikologi, ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari kerja pikiran yang dilakukan oleh otak. Ilmu ini tidak lagi direnungkan oleh pemikir di kursi malas yang berada dalam pikiran sendiri, tetapi telah dimasukkan ke dalam laboratorium. Di sini, otak binatang dan manusia dipisahkan, diperiksa, diuji, dan dibandingkan. Disinilah naluri pikiran hewan, perasaan, keinginan hewan, dan kemampuan hewan dalam belajar diperiksa, diuji, dan dibandingkan dengan akal, perasaan, dan keinginan manusia. Ahli eksperimentalis seperti William James Tordick di Amerika, Pavlov di Rusia, dan banyak ahli eksperimentalis lainnya mengumpulkan pengalaman berharga dan masih banyak persoalan yang harus diuji dan dijalani oleh ilmu yang relatif baru
namun sangat menarik. Kenalilah dirimu sendiri. Inilah inti dari persoalan seorang ahli filsafat Yunani terkenal, yaitu Socrates. Saat ini, persoalan ini telah menjadi pemeriksaan terhadap kerja pikiran, yaitu bagaimana otak bekerja, yang telah dimasukkan ke dalam laboratorium bersama dengan berbagai ilmu lain yang didasarkan pada eksperimen dan pengalaman. Filsafat berubah artinya ia berubah bentuk dan terpecah menjadi berbagai ilmu yang didasarkan pada eksperimen. Hegel telah menyimpulkan bahwa yang tersisa dari filsafat adalah dialektika dan logika. Semua cabang lainnya jatuh dalam berbagai ilmu alam dan sejarah, termasuk sejarah masyarakat Indonesia. Marx melihatnya dari sudut pertarungan kelas. Ia berkata dalam 11 tesa, para filsuf hanya menginterpretasikan dunia, tetapi yang penting adalah mengubah dunia itu. Para ahli filsafat telah memberikan berbagai pandangan tentang dunia. Yang penting adalah mengubah dunia tersebut. Bersambung ke bab 3, ilmu pengetahuan, sains. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.